Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ardianto. NIM saya A11.2021.13654. Saya dari kelompok A11.4402. Di sini saya akan mempresentasikan basis data bioskop cahaya untuk memenuhi tugas UTS saya. Langsung saja. Yang pertama, proses bisnis. Bioskop Cahaya adalah perusahaan yang menayangkan film-film layar lebar di Semarang. Jumlah ruangan sinema atau studio lebih dari satu. Terdapat kelas untuk masing-masing studio, diantaranya reguler dan premier atau VIP. Setiap ruangan sinema atau studio ini memiliki jadwal tayang film tertentu sendiri-sendiri. Setiap ruangan sinema atau studio antara reguler dan premier memiliki nomor kursi serta jumlah kursi yang berbeda. Untuk studio premier memiliki kursi lebih sedikit dibanding studio reguler. Satu studio dapat memutar banyak film yang tersedia. Dan untuk satu film memiliki jadwal tayang yang lebih dari satu kali. Nah, bagi calon penonton atau pemesan dapat membeli atau memesan tiket terlebih dahulu secara langsung offline pada loket bioskop, atau dapat memesan melalui aplikasi atau website pemesanan tiket untuk memilih jadwal tayang serta film yang ingin ditonton. Untuk satu tiket hanya untuk satu kursi, serta sebaliknya satu kursi hanya untuk satu tiket. Berarti satu tiket hanya boleh duduk di satu kursi tersebut. Setelah membayar, penonton diharapkan masuk ruang sinema minimal dari 5 menit sebelum film diputar. Dari proses bisnis ini kita dapat menyimpulkan entitas dan relasinya, yaitu entitas dan relasinya. Entitasnya studio, jadwal, film, penonton pastinya, tiket, dan kursi. Sedangkan untuk relasi, memiliki, memilih, memesan, dan memutar. Jika kita membuat gambar ERD-nya, maka akan menjadi seperti berikut. Di sini mulai dari penonton. Di penonton ada ID penonton, nama penonton, tanggal lahir, nomor HP, email. Di sini saya inputkan nama, tanggal lahir, nomor HP, email dikarenakan ada fitur yang memesan lewat online. Jadi saya masukkan database penonton. Penonton dapat memilih jadwal. Jadwal itu ada ID jadwal, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan tentunya ID penonton dimasukkan ke dalam ID jadwal atau di relasi entitas jadwal. ID penonton sebagai field kunci tamunya. Penonton dapat memesan tiket. Di tiket ada ID tiket, harga, dan stok tiketnya. Tersisa berapa? Di sini di relasi memesan, dikarenakan tiket itu many to many, ke penonton many to many,
harus ada atributnya. Maka saya isikan ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah dan total harga, serta ID penonton menjadi field kunci tamu dan ID tiket menjadi field kunci tamu di relasi memesan. Tiket memiliki kursi, satu tiket memiliki satu kursi. Di kursi ada ID kursi dan nomor kursi. ID kursi saya masukkan ke tiket untuk menjadi field kunci tamu. Oke. Nah, setiap jadwal memiliki film kan. Di film ada ID film, judul film, durasi, rating. Rating ini seperti batasan umur. Terus di jadwal, ID jadwal menjadi field kunci tamu di film supaya terhubung. Nah, di sini ada film memutar studio, film diputar studio. Nah, studio memutar film. Nah, di sini satu film diputar oleh bisa banyak studio. Nah, banyak studio dapat memutar satu film tersebut. Oke, di studionya itu terdapat ID kursi yang dari sini ikut ke sini untuk menjadi field kunci tamu. Terus tentunya ada ID studio menjadi primary key-nya, kunci utama, nama, kelas, ini kelas yang tadi ada reguler dan premier. Oke, dan jumlah kursi di satu studio. Kan reguler dan premier berbeda. Nah, oke, di sini ID studio juga dimasukkan ke entitas film supaya terhubung. Oke, di sini ada many to one. Nah, di relasinya boleh ada atribut dan boleh tidak ada. Di sini saya tidak memakai atribut. Di sini memiliki, ada, memiliki. Kalau one to one tidak boleh ada atributnya. Sebagai pengganti salah satunya ID-nya diletakkan di salah satunya. Sama ini many to many tadi saya sudah bilang harus ada atributnya. Di sini many to one boleh ada, boleh tidak. Ini saya tidak. Oke. Kita lanjut. Kardinalitas data. Oke, di sini yang tadi ini yang one to one, many to many dan one to many atau sebaliknya. Oke. Di sini mulai satu studio memiliki banyak kursi. Sebaliknya banyak kursi dimiliki oleh satu studio. Oke. Satu studio memiliki banyak kursi. Nah, banyak kursi dimiliki oleh satu studio. Oke. Terus satu tiket hanya memiliki satu kursi. Sebaliknya satu kursi hanya memiliki satu tiket. Berarti satu kursi hanya memiliki tiket, satu tiket hanya memiliki satu kursi. Oke. Banyak penonton dapat memesan banyak tiket. Sebaliknya, banyak tiket dapat dipesan oleh banyak penonton. Oke. Banyak penonton dapat memesan banyak tiket. Nah, tiketnya banyak dapat dipesan oleh banyak penonton juga. Makanya many to many. Oke, lanjut. Satu film memiliki banyak jadwal. Sebaliknya banyak jadwal hanya memiliki satu film. Nah, banyak jadwal hanya dimiliki satu film. Nah, satu film
itu memiliki banyak jadwal. Oke, jadwal tayangnya banyak, bukan hanya satu. Oke, yang terakhir, satu film dapat diputar di beberapa banyak studio. Sebaliknya, banyak studio dapat memutar satu film. Satu film dapat diputar banyak studio. Satu film dapat diputar banyak studio. Berarti semisal studio A memutar film tersebut, terus ada lagi studio C misalnya, itu juga dapat memutar film yang sama, mungkin dengan jadwal yang berbeda gitu. Sebaliknya, banyak studio juga dapat memutar satu film ya tadi ya. Oke, ke mapping. Pertama, mapping tabel penonton. Di tabel penonton, field kuncinya ID penonton. Terdapat 5 data, yaitu ID penonton, nama penonton, tanggal lahir, nomor HP, email. Nah, di sini di proses bisnisnya tadi dijelaskan penonton untuk yang online saja. Kalau yang beli langsung secara offline tidak perlu menginputkan nama, tanggal lahir. Mungkin tanggal lahir perlu ya untuk batasan umur, terus nomor HP dan email. Ini untuk tipe datanya, ID penonton saya menggunakan varchar lebarnya 8, nama varchar 32, tanggal lahir date lebar 8, nomor HP integer lebarnya 16, emailnya tipenya varchar lebar 16. Oke, lanjut yang kedua, tabel kursi. Tabel kursi ada field ID kursi dan cuma ada nomor kursi, karena nomor kursi ini antara Premier dan reguler dibedakan. Oke, yang ketiga, tabel tiket. Ada field kunci ID tiket dan field kunci tamunya ID kursi, karena untuk menghubungkan antar relasi antar entitas. ID tiket varchar, ID kursi varchar, harga integer, stok integer. Yang keempat, tabel studio. Field kuncinya ID studio, field kunci tamunya ID kursi. Oke, ada ID studio, ID kursi, nama, kelas, jumlah kursi. Ini seperti yang ada di IRD sebelumnya. Oke, lanjut yang kelima, tabel jadwal. Terdapat field kunci ID jadwal, kunci tamunya ID penonton, terus ada tanggal, jam mulai dan jam selesai. Oke. Keenam, tabel film. Field kuncinya ID film, field kunci tamu ada 2, yaitu ID studio dan ID jadwal. Terus ada judul film, durasi film, dan rating. Oke, yang terakhir, tabel memesan. Field kuncinya ID pemesanan, field kunci tamu sama ada 2, yaitu ID penonton dan ID tiket. Atributnya yang lain ada tanggal pemesanan, jumlah tiket yang dipesan, dan total harga. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.